Bogor pada siang menjelang sore ini. Salam bersama keterima kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan semoga kita mendapatkan sama-sama yang akhir. Amin. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar
kembali. belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Nama fasilitator saya namanya Ibu Leri Indriani dan pengajar praktek saya namanya Ibu Citra Dwi Ayu yang kemarin kita sudah pendampingan di DPU. Jadi kalau saya untuk sendiri di sini ya saya akan berbagi pengalaman yang mengenai pembelajaran yang sudah saya dapat dari pendidikan guru penggerak tentang mobilisasi. Jadi saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Jadi akan menjelaskan penerapan dan pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kami. Sadarilah masa berganti, Konsep dari budaya positif itu adalah perubahan pada pola belajar. Terus ada budaya positif dengan kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan di sekolah, dan Pancasila, kita bernafas dalam dalam sila-sila. pembelajaran dengan para baru, di sini merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip berdifferensiasi dan para serta belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan belajar Pancasila. Singkirkan egomu, Di oh sini ada kawan, konsep tentang teori faktual. Ada ilustrasinya, ilustrasi guru mengatur generasi dan di sini ada ilustrasi juga bahwa semua pengetahuan efektif dan bermanfaat. Ya. Ada ilustrasi juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dalam ilustrasi ini ada membuka paradigma baru. Ilustrasi itu respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama stimulus respon lawan teori kontrol itu pandangan tentang diri. Jadi stimulus respon itu tentang diri. Yang pertama menjelaskan tentang realitas kebutuhan sebagai seorang manusia. Dan yang kedua adalah semua orang bersalah. Yang ketiga kita mencoba membuka orang dengan agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat ada perilaku buruk dari sesuatu kesalahan. Dan yang kelima orang lain bisa mengontrol diri saya atau diri. Saya juga bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir ada memaksakan ada yang saat diminta ibadah. Dan di sini ada teori juga kontrol sosial. Ini itu ya yang cara beberapa yang berbeda ya. Manusia itu berbeda-beda. Yang kedua kan setiap orang yang berbeda pun. Jadi kita berusaha memahami dan mengurangi tentang diri. Ini semua perilaku manusia dua. Hanya ada yang bisa mengatur diri Anda sendiri. Kita siapa lagi yang bisa mengatur diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengatur orang lain. Jadi di situ pola belajar merupakan pilihan baru. Di sini ada disiplin positif yang berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik dalam atau penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, di sini sebagai prinsip tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin.
berilmu mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan mengikuti mengatasi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita baru menilai kebaikan nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun agama. Di sini ada profil pelajar Pancasila sebenarnya. Di sini ada nilai profil pelajar Pancasila juga ada dimensinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama ini. Yang kedua, dimensi yang kedua berkepentingan global. Yang ketiga, gotong royong dan keempat mandiri, lima kreatif dan keenam kenalan. Di sini ada contoh-contoh nilai kebaikan universal. Contohnya kita saling toleransi, saling hormat, saling integritas, saling mandiri, saling menghargai, saling antusias, empati, ya. Dan ada pengetahuan, kreativitas, kerjasama, kolaborasi, ya. Percaya diri dan komitmen kita bersama. Dan di sini ada keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu kita dapat dipercaya, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Bahasanya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan yang tertentu, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian pertama itu kita memerlukan makanan, pakaian yang layak, keamanan dan kesehatan. Dan di sini juga ada kasih sayang yang rasa terima. Nah, di sini ada kasih sayang itu adalah kasih perhatian, bagi kerjasama menjadi kepentingan keluarga. Terus ada di sini pemilihan penguasaan. Penguasaan ini termasuk acara ini keinginan untuk agar teman berprestasi, aktif dan didengar. Terus di sini ada juga kebebasan. Dalam kebebasan itu kita ada jiwa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Dan di sini juga ada kesenangan. Kesenangan itu boleh kita senang, jadi bermain dengan cara bermain, bercanda atau antusiasme atau tawa. Itu termasuk kesenangan. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia itu manusia harus memiliki motivasi intrinsik. Itu kelihatan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu namanya motivasi intrinsik. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita. Nah, di sini ada gambarnya hukuman. Ini ada seorang guru yang menghukum muridnya. Karena apa? Karena itu kenapa? Karena tidak berencana atau bersifat tiba-tiba. Terus guru itu tidak mau apa yang akan terjadi atau diubahkan. Di sini itu bersifat satu arah. Maunya dari satu arah. Ini di sini ada berupa hukuman atau fisik. Dan yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah ada perencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir tidak namanya restitusi. Dalam proses restitusi, prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Guru itu sebagai penghukum. Yang pertama
Yang ketiga itu sebagai teman. Dan di sini ada U sebagai pengatur. Dan yang terakhir 5 itu sebagai manajer. Jadi itu 5 posisi guru yang kita terapkan dalam pembelajaran hari ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada siswa berantem dengan temannya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi bisa ada siswa yang berantem, guru menghukum. Jadi hormat pada bendera selama 1 jam. Itu namanya guru sebagai hukum. Dan yang kedua, ini sebagai membuat perasaan bersalah. Contohnya itu berapa kali harus memberitahu kamu selalu saja seorang ibu. Dan mereka bersalah ini. Yang 5 posisi kontrol itu ada teman. Nah, ini seperti contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Jadi guru itu sebagai teman. Jadi bukan sebagai guru, sebagai teman ke muridnya. Yang keempat, guru itu sebagai pemantau. Jadi guru itu tugasnya kamu. Jadi seperti ini contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu harus tahu konsekuensi. Setelah ini, kamu minta maaf ya, jangan diulang lagi. Jadi sebagai pemantau. Jadi dikasih muridnya kepada kesalahan yang dia lakukan. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Di sini ada tandanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Itu guru sebagai manajer. Ada 5 posisi apa yang saya sekali dengan ini tidak ada kata-kata kamu tidak pernah melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan ini ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai tidak mengerjakan tugas. Itu semua yang posisi nomor 1 yang dilakukan oleh guru. Sekarang ada sesuatu yang baru. Mengapa keyakinan keras bukan keraguan-raguan? Membentukkan keyakinan keras itu karena bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sedang menjalankan. Dan sebagai warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan keras. Di sini ada yang namanya segitiga diskusi. Dalam proses segitiga diskusi, suatu proses itu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat memastikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kita dalam proses segitiga diskusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kami berhak melakukan. Ini contoh menstabilkan stres untuk guru. Dan yang kedua berdasarkan validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Terus jangan lagi, padahal kamu sudah melakukan yang lebih buruk dari ini. Ada kalimat lagi, kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting buat kamu. Dan kalimat lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Dan yang ketiga,
ini apa yang telah disepakati kita bersama. Seperti apa gambaran sebuah anak yang menanti berjalan. berseri. Kamu ingin menjadi orang seperti Kita apa? belajar Pancasila. Ini ada contoh penerapan kayak gini. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Satu dalam perbedaan.
Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Generasi emas, cerdas berkarakter itu. Kita bisa diterapkan di dalam kelas. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya
ya. demi Dan ini kasus keduanya bagaimana kita jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam ini kesesuaian dari perbedaan, dalam penerapan operasi ini hendaknya memiliki standar singkirkan profesional dan standar yang baik di mana ini mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana gejala dirinya sebagai anak, sebagai manajer, yang manajer dirinya menjadi kita yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih. Untuk ini ada sesi tanya jawab. Silakan kalau mau bertanya. Ini ada contoh kasus. bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Si Anto itu kakinya terlepas 3 nadi. Pada saat itu guru pikir langsung menolong mereka dan membawanya mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu ini sedang marah ya, sedang marah sekali ya. Matamu, Dino pun menghampir dan saatnya menceritakan meraih kekesalannya mimpimu. terhadap Anto. Ibu Suti pun menekankan bahwa Pandangan ke depan, Tuhan dan kan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu
kalau kamu menjahilkan saja, bersediakah kamu? Dino menjawab tanpa ragu-ragu dalam menanggapi Bunda. Malah saya tahu cara menjahilnya. Ibu Suti menunjukkan apakah kamu bersedia belajar menjahil. Dino berpikir sejenak, memandang perbedaan dan menanggapi. Ya, dari saya siapa Bu? Saatnya meraih mimpimu, Ibu bangga besar. arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan Akhirnya Dino mengaku pada pemimpin. sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, pegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Jadi posisi apa yang telah dipraktekkan kepala sekolah Ibu Suti. Jadi Ibu Suti itu sebagai di sini manajer ya. Jadi manajer jadi untuk mengamankan, ya, hal apa saja yang dilakukan sehingga ada berkesinambungan. Karena di sini Ibu Suti itu Bangkitkanlah matamu, tentang keyakinan sekolah. saatnya meraih mimpimu, Di sini dalam kasus tersebut arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. aku kan dia kayak gitu kan yang berproses. Sadarilah masa berganti, Manusia itu tantangan kan kita hadapi, gandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini.
saling memaafkan. Ya, di sini sudah benar. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah mulai saya mengatasi masalah dengan kita sebagai posisi kontrol yang akan diterapkan di dalam pembelajaran dengan proses Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. CGP. Alhamdulillah dari awal sampai kemarin pemaparan materi cukup bagus dan selalu berkolaborasi dengan Dewan Guru juga teman-teman CGP yang dalam penyampaiannya itu, di dalam penyampaian materi beliau juga sudah sangat bagus sesuai dengan yang disampaikan, dan itu harapan kami bahwa mereka juga nantinya tidak hanya sebatas bentuk materi tapi juga dipraktekkan langsung dengan terutama di sekolah sendiri. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai mempraktekkan sedikit demi sedikit ilmu-ilmu yang sudah beliau dapatkan, sehingga kami selaku teman sejawat merasakan imbasnya, ada perubahan-perubahan yang positif yang sudah dilakukan sama Bu Iin selaku CGP. Dan mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan tidak hanya dipraktekkan di sini, tapi dipraktekkan dimanapun beliau ditugaskan sebagai guru atau mungkin nanti sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya sesuaikan dengan apa? Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pegang Pancasila, ayo kita jaga. Selamat pagi anak-anak.
dan berlari. Singkirkan demi negeri. Terus yang ke-8, Nadia ya saling menghargai dan menghormati. Jadi di dalam kelas itu Nadia menginginkan dia menghargai ya Nadia. Nadia mana dia? Oh, Nadia tuh dengerin. Nadia pengen di kelas itu saling menghargai dan menghormati. Jadi kalau teman Nadia lagi belajar jangan fisik ya. Dia menghargai yang sedang belajar. Yang ke-10, menghormati guru yang belajar dengan rajin. Ya, penting ya. Yang ini kelas bersihkan jujur ya. Yang kelas tadi ya. Jadi menginginkan Tantangan kita hadapi. oh yang sini yang anak-anak aku mau semua murid jujur. Itu saya Kita menanti berseri. supaya apa? Ya Pancasila, Pancasila. nafas dalam sila-sila. Ini saya irama dan sofa. Kita belajar Pancasila. Keren, Nadia. Kita jaga Sama teman yang Indonesia harus nyapa bersatu ya harus sopan jangan lagi yang kalau begitu ya sopan oke yang ketiga saling menghargai sama ya sama teman-teman kayak digantung ya dan sama saling Bersihkan jujur juga ada punya Yudaya tadi sudah ya. Terus ini bersih-bersih kelas oh ya sama ada niat bersama. Saya ingin bersihkan jujur dan menjaga kebersihan keren sekali nih. Siapa yang suka menjaga kebersihan dan bersihkan jujur? Nah supaya belajarnya nyaman ya. Saya mau bersih-bersih saling menghargai ya. saatnya meraih mimpi. Nah semua ini yang kalian tanamkan. Pandangan ke depan, Tuhan kan Jadi keyakinan kelas ya. Jadi kalau suatu saat kalau kalian terjadi masa berganti. sama temennya. Tantangan kita hadapi. Jadi nggak boleh. Untuk negeri, era kita menanti berseri. Supaya terjadi apa? Kita belajar Pancasila. Nyaman untuk belajar. Sila-sila. Ya. Pancasila. Kalian buat sendiri untuk pelajaran sendiri. Indonesia keyakinan bersatu dari kalian dan kalian untuk kita semua. Tangan dan berlari. Jadi mana ini yang berkesan Tadi pagi ibu mendengar dari teman sekelas kamu bertengkar sama Pina. Iya, Bu, habis kesal dengan Kesal kenapa? Pina, habis Pina kesal saya. Oh begitu, wajar kalau kamu kesal terhadap Pina. Apa yang kamu lakukan? Kalah matamu. Oh, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Iya, Bu, kemarin sore saya Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Nah, kamu tahu alasan Masa berganti.
Ayo kita jaga Indonesia bersatu dan berbeda. Pegang tangan dan berlari, singkirkan ego kawan demi negeri ini. Menurut Salsa, perbuatan benar atau salah menyampaikan ulangan, Sa? Memang setiap manusia itu tempat berbuat salah, tetapi yang penting tidak mengulanginya, Sa. Salsa, itu pengen tahu alasan kamu kenapa menyampaikan ulangan, Sa? Saatnya meraih mimpi, Salsa, tahukah kamu di luar arahkan pandangan ke depan. Tuhan sebaiknya kamu dulu lebih awal dan setelah sholat isya kamu belajar masa berganti, agar kamu pembelajarannya lebih baik, Sa. tangankan kita Salsa, kegiatan apa yang sudah kamu langgar, Sa? Ulangan. tangan untuk negeri. Nah, sekarang kamu tahu Kita menanti berseri, baiknya, Sa. kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga Indonesia bersatu dan berbeda. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan ego kawan demi negeri ini. menyarankan saya untuk lebih awal setelah sholat isya langsung belajar agar ulangan saya bisa menjalankan lebih baik dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih